Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Hari ini Bu Linda akan membahas masalah puberti atau pubertas. Mungkin dari kalian sudah ada yang mendengar kata pubertas ya. Jadi apa itu pubertas? Pubertas itu adalah perubahan ya, peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa disertai dengan adanya perubahan fisik, psikis, seksual yang nantinya akan mempengaruhi pemikiran kita, emosional kita, serta aktivitas sosial kita. Bunda tekankan sekali lagi ya, di sini bukan kita, jadi kalian ya, Bu Linda nggak termasuk ya, karena Bu Linda sudah mengalami masa-masa pubertas ini ya. Jadi kita akan membahas 4 hal yang berubah dari diri kalian. Yang pertama fisik, psikis, sosial, dan juga seksual. Yang pertama, masalah fisik. Kalau masalah fisik, perubahan fisik ini tentunya kalian sudah mengalaminya ya. Ada beberapa anak yang sudah mengalami dan sudah mengamati bagian-bagian tubuhnya sendiri. Yang pertama untuk laki-laki, tumbuh jerawat ya di wajah ataupun di bagian tubuh lainnya. Lalu tumbuh rambut-rambut halus, entah itu di wajah ya ataupun di ketiak dan juga di alat kemaluan. Yang ketiga, untuk laki-laki ini suaranya berubah menjadi lebih besar, lebih menggelegar. Yang keempat, mulai terbentuknya dadanya. Dadanya menjadi lebih lebar dan juga lebih bidang. Selanjutnya yang kelima ya, tumbuh penis, dan juga terakhir adalah mengalami mimpi basah. Ya, mungkin ada beberapa anak yang belum mengalami mimpi basah, tapi kalian pasti akan mengalami hal tersebut. Cuma waktunya ini tidak tahu kapan ya, karena setiap anak berbeda bergantung dengan hormon masing-masing. Untuk perempuan, apa yang berbeda? Yang berbeda dari anak perempuan ya, pertumbuhan antara anak-anak dan masa remaja ini, yang pertama adalah mulai terbentuknya payudara ya, semakin membesar. Lalu mengalami haid atau menstruasi. Menstruasi ini waktunya berbeda-beda antara anak yang satu dengan yang lain. Jadi untuk kalian yang belum haid ya, tidak usah panik karena mungkin waktunya bukan sekarang, entah itu besok di kelas 9 ya. Jadi semua anak akan mengalami masa menstruasi. Lalu kulit menjadi berminyak dan timbul jerawat. Tumbuh rambut halus di ketiak dan juga di area kemaluan. Lalu pinggul menjadi membesar. Itu untuk anak perempuan. Untuk psikis, apa yang berubah? Yang pertama, mulai meninggalkan masa kecil yang tenang menuju masa dewasa yang penuh persoalan. Kalau kalian dulu waktu masih kecil kan sering mengadu kepada orang tua kalau ada persoalan ya, tapi kalau sekarang mungkin kalian sudah mulai menyelesaikan persoalan itu sendiri tanpa bercerita pada orang tua. Yang kedua adalah belajar untuk membuat keputusan sendiri dan sering bertentangan dengan orang tua. Misalkan yang paling mudah adalah mengenai pakaian. Kalau dulu kita waktu anak-anak sering diatur sama orang tua ya, sudah kamu pakai baju ini aja. Nah sekarang kita enggak, kita sudah memiliki rasa ingin ini ya, independen atau ingin mandiri. Jadi kita sudah membuat keputusan sendiri. Enggak, aku nggak suka baju seperti ini, aku suka model yang seperti ini dan sebagainya. Tuh. Lalu biasanya gampang tersinggung dan sulit dimengerti ya. Ini waktu Bu Linda remaja dulu juga mengalami masa-masa seperti ini ya. Istilahnya mudah tersinggung, apalagi kalau anak perempuan pas PMS ya. Jadi waktu haid ini mudah sekali tersinggung. Apakah perubahan psikis tersinggung ini untuk anak perempuan saja? Tidak, yang laki-laki juga pasti akan mengalami hal seperti ini. Misalkan kalau kalian jalan ya berpapasan dengan teman kalian dan tidak sengaja terbentur tangannya ataupun kakinya, pasti kalian akan marah ya, mudah tersinggung. Kalau di jalan misalkan ada yang belayar-belayar, nah kalian pasti akan tersulut emosinya, seperti itu. Selanjutnya adalah moody atau mudah berubah suasana hatinya ya. Moody ini misalkan sebentar sedih, sebentar lagi tertawa, seperti itu. Selanjutnya adalah perubahan sosial. Perubahan sosial ini yang pertama dipengaruhi oleh teman sebaya, sangat kuat ya. Pengaruh teman sebaya. Misalkan kalau kalian berteman dengan anak yang selalu ingin main, kalian akan ikut
main. Kalau kalian berteman dengan anak yang gemar belajar, pasti kalian akan ikut-ikutan belajar. Nah, jadi pengaruh ini sangat penting. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih teman agar tidak terpengaruh pengaruh yang buruk, ya. Lalu selanjutnya adalah terbentuknya pengelompokan sosial atau ngegeng. Biasanya waktu kalian di sekolah pasti kan ada beberapa teman yang lebih dekat dengan kalian. Nah, teman-teman ini yang disebut pengelompokan sosial. Jadi kemana-mana misalkan sama si A, B, C, kemana-mana selalu berempat, duduk selalu berempat, makan di kantin selalu berempat. Nah, itu namanya pengelompokan sosial, ya. Selanjutnya adalah perubahan seksual. Perubahan seksual ini yang pertama, kalian mudah atau memang sudah ada rasa suka ke ke lawan jenis, ya. Jadi kalian sudah mulai ada perasaan tertarik dengan lawan jenis. Karena ada perasaan tertarik ini, akhirnya kalian mulai memperhatikan penampilan kalian, mulai memperhatikan tubuh kalian yang awalnya dulu cuek, ya, sekarang sudah bisa mulai berdandan, sedikit-sedikit lihat cermin. Nah, itu tandanya kalian sudah beranjak menjadi anak yang remaja dan seringkali membandingkan dirinya dengan orang lain. Misalkan, kok aku jadi gemuk ya, sedangkan teman-temanku kelihatan cantik kalau kurus. Akhirnya kalian berusaha untuk melakukan diet. Nah, ini membandingkan dirinya dengan orang lain, merasa insecure atau tidak pede dengan keadaan dirinya. Itu normal atau wajar pada masa-masa pubertas. Nah, Bu Linda harapkan kalian bisa menjadi remaja yang aktif dan positif. Untuk hari ini kita cukup membahas tentang pubertas. Minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana caranya agar kita bisa melalui masa pubertas ini dengan baik dan tidak terpengaruh oleh pengaruh yang buruk dari lingkungan sekitar kita ataupun teman-teman kita, ya. Kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan lewat WA. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.